Selamat pagi Ibu Bapak, adik-adik yang diberkati Tuhan, sesi rumah tangga yang selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masuk di hari Minggu ini pada tanggal 19 April 2020. Dan jikalau kita sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Allah untuk kita semuanya. Kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas hidup, masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan rezeki, dan berbagai banyak hal yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan mari bersama-sama di tengah rumah tangga masing-masing, kita siapkan hati untuk kita kembali datang kepada Tuhan yang mempunyai hidup ini. Kita akan menghayati firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan, memberikan spirit, memberikan semangat, menjadi pedoman untuk menuntun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir di tengah rumah tangga anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua sebagai seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak mempersiapkan hati untuk kembali membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan kami mohon kepadamu, berikan kami hikmat-Mu, Roh Kudus menuntun kami, agar di saat kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami memberi diri untuk juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Allah, karena sebagai umat kepunyaan-Mu, kami siap menerima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan hari Minggu ini tanggal 19 April 2020 diambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah satu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 ini diberi tema mujizat sebagai cara Tuhan membebaskan manusia. Dari tema ini bahwa dapat kita katakan mujizat itu adalah pekerjaan Allah. Ya, mujizat itu adalah pekerjaan Allah, dan pekerjaan Allah itu ya penuh dengan keajaiban. Ya, pasti punya makna, punya arti, dan juga mujizat itu ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Lewat mujizat itu, lewat pekerjaan Allah yang ajaib, yang punya kuasa dan punya arti atau punya makna itu, dalam rangka penyelamatan Allah terhadap Israel.
Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 13 ini, bagaimana Allah memakai Musa dan Harun untuk menyatakan mujizat Tuhan, menyatakan perbuatan Tuhan, menyatakan pekerjaan Allah dalam rangka untuk kelepasan, penyelamatan bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, keluarga yang diberkati Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-9, bagaimana, seperti apa mujizat yang Tuhan akan lakukan lewat Musa dan Harun. Ayat 9 berkata, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ini pesan atau janji dari Allah kepada Musa dan Harun. Ketika nanti mereka berdua menghadap Raja Firaun, Raja Mesir itu, dan kalau Firaun menantang mereka berdua dengan mengatakan, tunjukkanlah mujizat itu, maka Harun harus mengambil tongkatnya dan melemparkannya di depan Firaun, maka akan terjadi mujizat. Apa mujizat itu? Tongkat itu akan menjadi ular. Ini penyampaian Allah kepada Musa dan Harun, bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar dengan memberikan sebuah tanda mujizat, yakni tongkat akan menjadi ular. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca seluruh kitab Keluaran ini, kita dapat mengatakan bahwa sekalipun Tuhan berkali-kali mengadakan mujizat di depan Firaun di tanah Mesir, tetapi sepertinya Firaun itu seorang raja yang sangat dikatakan sebagai raja yang keras kepala, keras hati. Dia tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu kita bertanya, mengapa Firaun tidak mau? Dia tetap bersikeras, dia tetap keras kepala, dia tetap keras hati untuk tidak izinkan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. Yang kedua, kita bertanya, jemaat yang diberkati Tuhan, rumah tangga Kristen, seakan-akan Firaun itu tidak goyah oleh kekuasaan Tuhan, karena berkali-kali Allah mengadakan mujizatnya, termasuk peristiwa tongkat Harun berubah menjadi ular sekalipun, Firaun tetap tidak mendengarkan firman Tuhan. Coba kita lihat ayat 13 berkata, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi sekalipun mujizat disaksikan di depan mata Firaun sendiri, bagaimana tongkat Harun itu berubah menjadi ular, tapi reaksi dari Firaun adalah hatinya tetap berkeras sehingga dia tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan, kembali kita bertanya, apakah kekuasaan Tuhan itu tidak mampu menggoyahkan kekerasan hati Raja Firaun? Kenapa harus berkali-kali terjadi mujizat baru kemudian Firaun bisa izinkan bangsa itu meninggalkan Mesir? Mengapa sampai Tuhan mendatangkan tulah atas Mesir? Karena keras hatinya Raja Firaun. Bahkan tulah itu sampai tulah yang ke-10. Rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan,
Ada dua hal yang kita dapat tarik dari cerita kesaksian kitab Keluaran pasal 7 ini. Mengapa Firaun tidak mau mendengarkan Musa dan Harun? Mengapa Firaun tetap berkeras hati untuk tidak izinkan bangsa itu meninggalkan tanah Mesir? Mengapa seakan-akan Raja Firaun tidak tergoyahkan sekalipun harus berhadapan dengan kekuasaan Allah yang empunya segalanya? Rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan, yang pertama, mari kita membuka kitab Keluaran pasal 12 ayat 40 dan ayat 41. Keluaran pasal 12 ayat 40 dan 41 berkata, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Dengarkan Bapak, Ibu, adik-adik yang diberkati Tuhan. Nanti ketika masa mereka, waktu mereka di tanah Mesir 430 tahun, 4 abad lebih, baru kemudian bangsa itu meninggalkan tanah Mesir. 430 tahun. Itu satu masa, satu waktu yang sangat lama sekali. Baru terjadi kelepasan atas bangsa Israel. Baru kemudian Raja Firaun izinkan bangsa itu meninggalkan tanah Mesir. 430 tahun. Baru terjadi kelepasan itu. Bukan 40 tahun. Bukan 4 tahun, bukan 4 bulan, bukan 4 minggu, bukan 4 hari, tetapi 430 tahun. Bagaimana generasi bangsa ini berganti dalam perbudakan di Mesir. Nanti masa mereka di tanah itu sampai 430 tahun, baru mereka keluar dari tanah Mesir. Apa maknanya rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan? Itu berarti bahwa bukan kekuasaan Tuhan itu tidak mampu untuk tundukkan Raja Firaun yang keras kepala dan keras hati itu. Tetapi dengan pasal 12 ayat 40 dan 41 mengatakan kepada kita semua adalah segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu Tuhanlah yang akan terjadi. Kalau dia mengendaki nanti sampai 400 tahun kemudian, baru bangsa itu lepas dari tanah Mesir, itulah waktu Tuhan. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Ada masanya. Bukan karena Tuhan kalah kuasanya melawan kuasa Raja Firaun. Tetapi belum mungkin waktunya. Sekalipun tongkat Harun berubah menjadi ular di hadapan Raja Firaun. Ketika tongkat-tongkat Harun menjadi ular berperang dengan tongkat-tongkat para dukun orang Mesir. Dan tongkat Harun itu, ular Harun itu menang. Tapi kenapa Firaun tetap tidak izinkan bangsa itu? Mungkin belum waktunya. Dan ternyata waktu itu tentang kelepasan bangsa ini terjadi ketika usia mereka di tanah Mesir 430 tahun. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Mari kita bersama-sama kitab Pengkhotbah pasal 3.
Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dan inilah menjadi pergumulan kita sampai hari ini. Sampai kapan kita akan kembali beribadah kepada Tuhan di dalam gedung gereja ini? Sampai kapan kita akan terus beribadah di tengah keluarga? Sampai kapan terus kita belajar di rumah? Sampai kapan kita bekerja terus di rumah? Kapan berakhirnya wabah COVID-19 ini? Segala sesuatu ada waktunya. Sampai kapan seseorang harus diisolasi? Mungkin ada 15 hari, mungkin 20 hari. Ada yang sembuh, ada juga yang tidak sembuh. Tetapi kita mau katakan, segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu itu Tuhan yang punya kehendak, bukan kita. Sampai kapan kita akan memakai masker ini? Yang dulu diperuntukkan hanya untuk pasien. Sekarang yang sehat pun harus memakai. Bukan hanya ketika keluar. Dalam rumah pun juga harus dipakai masker seperti ini. Lalu kita bertanya, sampai kapan? Hanya Tuhan yang tahu waktunya itu tiba. Kita punya rencana akhir Maret kemarin melakukan peletakan batu pertama untuk gedung gereja Pospelkes Kanan Barat Tongkok, Kutai Barat. Tetapi rencana kita belum tentu menjadi rencana Tuhan. Dan kita bertanya, kapan panitia pembangunan di sana akan mulai bekerja? Kapan mulai peletakan batu pertama? Apakah nanti bulan Mei, bulan Juni, atau bulan Juli? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Tuhan. Tuhan yang akan mengatur dan menentukannya. Kapan waktu itu tiba? Bayangkan Bapak, semua sudah ada. Dana, awal dana sudah cukup. Tetapi belum dapat dilakukan peletakan batu pertama sampai hari Minggu ini. Itu berarti belum waktu Tuhan. Kalau waktu itu tiba, waktu Tuhan itu tiba, pasti akan terjadi peletakan batu pertama. Oleh karena itu, rumah tangga Kristen, khususnya warga jemaat kami di Pospelkes Barat Tongkok, jangan patah semangat, jangan putus asa. Percayalah, kalau waktu Tuhan itu tiba, peletakan batu pertama di Pospelkes Barat Tongkok pasti akan terjadi. Entah tahun ini atau tahun depan. Itu rencana Tuhan sendiri. Pembangunan di sana pasti akan dikerjakan. Bukan sesuai dengan waktu kita, tetapi menurut waktu dan masa Tuhan sendiri. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua yang kita bisa ambil dari pembacaan renungan Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita lihat ayat yang ke-12 berkata, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun
menelan tongkat-tongkat mereka. Di depan Musa dan Harun, di depan Firaun, dan di depan para orang berilmu dan ahli-ahli sihir bangsa Mesir, terjadi adu tanding, adu kekuatan, adu kehebatan antara tongkat Harun yang sudah berubah menjadi ular melawan tongkat-tongkat para dukun Raja Firaun. Apa yang terjadi? Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tongkat-tongkat Harun menang atas tongkat-tongkat orang berilmu dan ahli sihir Raja Firaun. Artinya apa? Ini tanda mujizat Tuhan, sekaligus tanda bahwa Allah itu lebih berkuasa atas segala kuasa orang berilmu dan ahli sihir, para dukun Raja Firaun. Tuhan lebih berkuasa, dan juga itu punya makna bahwa Allah tetap memegang kendali atas pergumulan, perjuangan Musa dan Harun untuk meruntuhkan kekerasan hati Firaun. Tuhan punya kendali. Allah tidak melepas. Allah tidak tinggal diam. Dia tetap memegang kendali atas semuanya. Allah tetap pegang kendali terhadap bangsa Israel, terhadap Musa dan Harun, kepada umat Tuhan. Di tengah kepala batunya Raja Firaun, keras hatinya Raja Firaun, Allah tetap pegang kendali atas semuanya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 31. Keluaran pasal 12 ayat 31 berkata seperti ini. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Setelah tulah yang ke-10 terjadi, kematian semua anak sulung orang Mesir, termasuk anak sulung hewan. Tidak ada yang tidak mengalami kematian di malam itu. Baru kemudian lunaklah keras hati Firaun. Dia perintahkan kepada Musa dan Harun, bangunlah, keluar dari bangsaku, kamu dan bangsa Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Itu berarti bahwa sekalipun Firaun tetap keras kepala, tetapi Tuhan punya kendali atas kehidupan seseorang. Keras hatinya Firaun tetap bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya. Dia mampu merendahkan, dia mampu meruntuhkan kekerasan hati Raja Firaun. Artinya Allah punya kuasa lebih besar untuk bisa memukul manusia supaya belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita bertanya sampai hari ini, di mana kekuasaan Tuhan? Di mana Tuhan di tengah keadaan seperti ini? Apakah Tuhan lepas kendali atas kehidupan kita?
Jemaat yang diberkati Tuhan, rumah tangga Kristen yang diberkati, Kitab Keluaran pasal 7 ini kita belajar bahwa yang pertama, bukan kuasa Tuhan kalah atas keras hatinya Raja Firaun, tetapi semua ada waktunya. Ada masanya Tuhan menyatakan kuasanya. Dan itu terjadi. Yang kedua, kehidupan kita ini Tuhan tetap mengendalikan. Dia tetap menyertai. Dia tetap memberkati. Buktinya, sampai hari ini bisa kumpul dengan keluarga, beribadah dengan keluarga, dalam keadaan segala baik, sehat, berkat cukup. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan atas kehidupan kita? Dia tetap memelihara kita. Hidup kita ini di dalam kendali Allah sendiri. Bersabarlah, semua ada waktunya. Tetap semangat, tetap optimis. Pasti kita bisa melewati ini bersama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tetap patuh dengan pesan pemerintah, pesan gereja. Mari kita saling menghargai, saling menghormati demi kelangsungan hidup kita bersama-sama. Teruslah berdoa. Semua ada waktunya. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu. Di saat mereka belajar kembali setia kepadamu, setia beribadah, Engkau tetap mengendalikan kehidupan mereka. Engkau tetap campur tangan dalam kehidupan mereka dan kami semuanya. Tuhan, tolong pemerintah kami, berikan mereka hikmat, berkati para dokter, perawat, para medis, lindungi mereka, dan sembuhkanlah bagi yang sakit karena virus COVID-19, yang sedang isolasi di rumah, Engkau juga berkati, supaya bangsa ini belajar disiplin, belajar untuk tertib demi kelangsungan hidup bersama sebagai ciptaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pasti ada waktunya. Wabah ini kami bisa lewati dalam gotong royong kebersamaan, baik sebagai rumah tangga, bagi dari masyarakat, dan juga sebagai gereja Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Samarinda. Limpahkan berkat atas kehidupan mereka dan seluruh warga presbiter, keluarga presbiter, jemaat semuanya. Mari untuk bergandengan tangan, bekerja bersama-sama di tengah keadaan seperti ini, dengan kasih Tuhan yang menjadi ikatan kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.